Assalamualaikum semuanya, selamat datang di podcast Sahabat Masyarakat. Bersama saya Ahai, saya di sini bakal bahas-bahas tentang dikotomi kendali ya. Jadi tema kita hari ini adalah dikotomi kendali. Yang pasti penting apalagi di Islam karena Islam itu sangat mengedepankan pengendalian amarah. Di sini saya nggak bakal bahas sendirian. Saya bersama Bang Royhan. Halo Bang Royhan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royhan Fahri. Nah, di sini gue bakal dibantu sama dia ya untuk pembahasan tema hari ini. Tadi langsung aja ya gue nanya nih ya. Bang Roy, saya mau nanya nih Bang Roy ya. Hmm, Seperti yang Anda tahu kan ya, marah itu adalah bukan sebuah sih. Marah itu adalah manusiawi ya kan. Nah, terkadang kita tuh sebagai manusia itu kan sering dikucilkan atau sering diserang duluan. Masa kalau diperlakukan seperti itu, masa kita harus diam sih? Bukan nanti malah dianggap lemah gitu ya sama lawan gitu. oh iya iya. Itu pertanyaannya bagus sih. Marah itu kan kayak emang manusiawi gitu loh. Saya suka marah. Bahkan Nabi pun bisa marah sebetulnya. Tapi yang membedakan antara kita dengan mereka itu apa ya bahasanya? Kayak menyikapinya. Kayak mereka marah tapi ngamuk enggak. Kita ngamuk, tapi mereka enggak bakalan ngamuk. Nah, kalau misalkan dalam Islam itu sendiri, marah itu bukan dilarang total, tapi harus dikelola lah gitu. Ah, Gitu. ya berarti kita tuh marah tuh ya sewajarnya aja gitu ya. Jangan sampai mukul-mukul apalagi kalau kalau lagi Oh, iya bener banget. bener kan marah-marah tuh sampai mukul. Bener bener bener. Tapi jangan ya. Iya. Oke Bang Roy, gue punya pertanyaan lain nih ya. Iya iya boleh. Di judul KTI kita itu kan ada kata stoikisme ya kan. Hmm, Ini kan ya bukannya itu kan seharusnya filsafat Yunani kan. mhm. Apakah dikotomi kendali ini sangat nyambung atau berkaitan dengan prinsip yang relevan dalam Islam gitu? Betul betul. Stoikisme itu filsafat dari Yunani kuno ya, tapi di dalamnya itu ada satu prinsip yang, sebetulnya relevan ya kalau misalkan dibilang dengan apa, ajaran Islam. Itu namanya dikotomi kendali. Artinya itu ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, jadi kalau orang lain ngomong kasar gitu atau bersikap buruk itu di luar kendali kita, tapi eee, cara kita mengendalikan diri untuk menyikapi mereka itu ada di tangan kita. Kayak kita ngebales ngomong kotor, itu boleh, itu bisa maksudnya. Tapi, eee, sesuai ajaran Islam kita kan nggak boleh gitu ya. Nah, kalau dalam Islam itu prinsip ini sejalan dengan la taghdab, jangan marah karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, tetapi ubahlah sikapmu terhadapnya. Wis, itulah jawaban yang hebat dari dari saudara Bang Roy ya. Saudara Bang Roy, makasih Bang Roy ya. Nah, berarti bisa dibilang ya kalau kita pas lagi main Roblox, terus ada pemain yang yang songong kayak gitu lah kayak avatar lu gembel atau gimana gitu. Itu sebenarnya berarti ujian untuk kita gitu kan. Gimana Bang Roy? Nah ya, ini bener banget. Kalau di dunia digital itu kayak, kalau kita marah balik berarti kita bukan kalah dalam game, tapi kalah dalam mengendalikan diri. Tapi kalau kita tenang, diam sebentar atau balas dengan cara sopan itu tandanya kita sedang menang secara spiritual. Karena lu itu emang, tahu kalau misalkan marah lu tuh gak bakalan menyelesaikan masalah gitu loh. Bener sih Iya ya, kan? daripada Iya kan? berantem dengerin yang kayak gitu mending udah mute aja udah kan. Iya benar benar benar. Oke, Bang Roy, kan kadang itu kita kan kalau lagi marah itu rasanya tuh pengen meledak banget gitu tanpa bisa dikontrol gitu kan. Ada nggak sih cara ya supaya emosi kita tuh bisa dikontrol lagi kalau lagi marah gitu? Bagaimana? Ada nggak caranya? Mmm, ada. Kalau misalkan Nabi Muhammad itu dulu pernah ngasih tips nih. Pertama kalau misalkan lu lagi marah, lu berusaha tenang dulu, diem sejenak.
Tapi kalau misalkan masih marah, engkau duduklah. Kalau misalkan masih marah juga, ambil wudhu. Air wudhu itu kan bisa bikin pikiran jadi seger. Airnya adem gitu loh. Oh, berarti kalau begitu sebenarnya tenang itu bukan pasrah kan, tapi itu bentuk kekuatan kita gitu untuk menahan amarah. Bener nggak sih Bang Roy? Iya, betul banget, betul. Kalau misalkan menahan amarah itu bukan tanda kita lemah, tapi tanda kalau misalkan kekuatan batin kita itu udah dewasa. Nah, orang yang mampu menahan diri sendiri sebetulnya sedang menang ngelawan dirinya sendiri gitu loh. Bisa dibilang kayak gitu. Berarti pada intinya ya, Latagdog dan prinsip stoikisme kendali itu bukan cuma larangan, Mhm. tapi juga buat panduan buat hidup tenang dan bijak. Betul nggak, Bang Roy? Nah, cakep, betul banget, Mas Ahai. Nah, oke, teman-teman ya, itu adalah pertanyaan terakhir atau penutup dari podcast hari ini. Semoga ya podcast ini tuh bisa buat kalian menjadi pribadi yang lebih sabar, bijak, dan lebih tenang ya, baik di dunia maupun di dunia maya. Amin. Oke, terima kasih Bang Roy sudah datang ke podcast saya sebagai guest star ya. Ya, terima kasih juga ya Mas Ahai. Terima kasih kawan-kawan semua. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masyarakat.